Pak Yusuf Kala mengambil risiko dengan menafsirkan bahwa cawe-cawe itu adalah campur tangan yang buruk, yang tidak diperlukan. Walaupun Pak Yusuf Kala bikin referensi bahwa itu menurut temennya, kira-kira begitu kan. Supaya aman itu. Ya, dua teman ini yang bertengkar. Tapi kalau kita lihat algoritma dari kalimat itu, kan sebelumnya ada past event, sequences. Mulai dari Projo mempromosikan 3 periode, lalu ada soal Muldoko mau merampok Partai Demokrat, lalu ada soal 3 periode sistem tertutup, macam-macam di situ tuh. Nah, orang tidak mungkin merumuskan sesuatu di luar grammar itu. Jadi istilah cawe-cawe itu semacam konklusi dari peristiwa itu. Itu yang masuk di benak publik. Jadi publik menganggap, oh cawe-cawe akhirnya diakui oleh Presiden Jokowi sebagai dia mau main curang. Kan dari awal kecurangan itu kan diperlihatkan pelan-pelan tuh. 3 periode ngapain? Presiden juga bilang, enggak itu keinginan dari relawan Projo. Ya tentu karena relawan Projo menganggap Jokowi ingin 3 periode. Kan dalil itu bisa kita tangkap dengan baik itu. Yang terakhir sebetulnya, kenapa cawe-cawe itu muncul? Karena Jokowi nggak punya lagi peralatan untuk memastikan siapa yang akan dia bebankan dengan legacy dia kan. Ada. Oleh karena itu dia turun sendiri akhirnya kan. Orang-orang yang dia suruh untuk main curang udah nggak ada tuh. Maka dianggap kalau begitu gue sendiri yang turun lapangan. Saya mau cawe-cawe. Saya tidak netral. Terjemahannya di dalam Wikipedia artinya saya mau main curang. Itu psikologi terbalik yang akhirnya diucapkan oleh Jokowi kan. Kan dia mau andalkan Prabowo juga dia nggak percaya tuh. Kalau dia mau andalkan Prabowo dia bilang aja saya udah nggak urusan. Saya nggak akan campur tangan, ikat tangan saya supaya tangan saya nggak kemana-mana. Tetapi Jokowi masih menganggap bahwa dia masih kesel pada Ibu Mega karena Power Ranger-nya itu dirampas oleh Mega tuh. Dia kehilangan power sebetulnya. Jadi dia cari cara, ini saya terangkan dari sudut pandang psikoanalisis seorang politisi yang masih ingin bermain untuk menentukan langkah berikutnya. Jokowi yang ngomong cawe-cawe bukan Jokowi yang presiden, bukan Jokowi yang kepala negara. Tapi sebagai political player yang dalam upaya terakhir ingin menegakkan benang basah itu kan. Jadi itu frustrasi sebetulnya tuh. Kalau kita lihat secara psikoanalisis, Jokowi ada dalam frustrasi, mau ngapain? Kayak orang yang kiri kanan dia nggak tahu mau ngapain ya. Ya udah sendiri aja ambil risiko itu. Lalu kita dibuat harus menafsirkan. Ngapain ditafsirkan sesuatu yang dari pangkal bisa kita temukan ujungnya tuh. Lalu ya pastilah adik akan ya ada yang sukses karena itu sukses itu mesti dia wariskan. Ya coba apa misalnya nikel, ya hilirisasi, ya tapi orang nggak bicara hilirisasi. Orang bicara di hulu proses menemukan izin usaha itu demokratis apa enggak. Jadi dari awal air kotor itu, soal nikel udah kotor. Nah itu bisnis yang tidak dihasilkan melalui kompetisi fair itu. Ya 3-4 orang yang dapat lisensi itu kan. Memang outputnya adalah green, tetapi di atasnya itu adalah kotor. Kan itu dipersoalkan oleh Uni Eropa misalnya. Anda bilang, Anda klaim aja output Anda adalah green. Iya, tetapi di ujung itu Anda peroleh tidak dengan cara demokratis. Enggak ada kompetisi yang sehat di situ. Soal itu kan. Tetap itu adalah mainan dari 3-4 orang sebetulnya tuh. Itu yang dipersoalkan oleh anak muda Eropa. Anak muda Eropa lebih tajam dari PSI itu. Karena mereka tidak melihat hilirnya, dia mau persoalkan hulunya bagaimana. Itu dasarnya tuh. Nah soal begituan juga, kalau diucapkan, dibongkar, maka dianggap, oh kalau begitu Jokowi cawe-cawe dalam upaya untuk menipu bahwa seolah-olah hulu ke hilir itu bersih, itu proses demokratis dalam soal green economy. Jadi soal semacam itu semakin dibongkar, semakin ditutupi, semakin orang melihat apa yang mau ditutupi itu. Nah saya balik lagi pada soal sekarang tuh. Pak Jokowi ada di dalam kegelisahan. Dia berupaya untuk kasih sinyal, dia masih punya grip terhadap kekuasaan. Ternyata makin lama, kalau saya bayangin, begitu Pak Jokowi ngomong cawe-cawe, itu WA grup di antara menteri, ini ngomong apa doi? Maksudnya kemana? Ke lu? Saya bilang, ini targetnya kemana? Jadi percakapan publik Jokowi itu diolah dengan cara yang buruk justru oleh mereka yang di sekitar Jokowi. Kan dibocorkan ke kita itu dengan maksud untuk mengolok-olok sebetulnya kan.
Jadi dasarnya itu. Jadi Jokowi ditenggelamkan oleh grammarnya sendiri. Karena memang gak ada tafsir lain buat cawe-cawe itu adalah campur tangan dengan maksud yang buruk. Kan itu intinya. Nah pertanyaan kita, kenapa masih campur tangan? Berarti ada hal yang masih mau diselundupkan. Kan yang kita sebut sebagai kepekaan millennials, kepekaan mak-mak, kepekaan publik itu di situ dasarnya tuh. Lalu orang bilang ya kalau nggak cewek-cewek ngapain Gibran masih disorong-sorongkan supaya masih jadi faktor. Jadi semua peralatan Jokowi ingin dia pakai di hari terakhir atau di ujung kekuasaannya. Itu namanya cawe-cawe. Mudah sekali. Jadi ya udahlah. Buat saya hal semacam ini sekedar menunjukkan bahwa problem kita hari ini hanya karena dadakan Ibu Mega mengambil keputusan yang membuat Jokowi bingung. Lalu Jokowi mau lakukan semacam vendetta pada Ibu Mega tuh. Oke, gue mau cawe-cawe itu. Yang paling tersiksa pasti Ganjar. Atau Megawati. Cawe-cawe apa tuh? Pasti bukan cawe-cawe untuk membela Ganjar. Kan nggak mungkin. Itu kan udah selesai kan. Power Ranger-nya udah pindah kok. Mainan Jokowi adalah Ganjar. Pada Ganjar dia investasikan seluruh moral masa depan bangsa ini. Tiba-tiba dalam satu momen yang agak misterius, si Power Ranger ini jadi mainan Ibu Mega sekarang. Dan ternyata di tempat Ibu Mega juga nggak ada power dia. Sang Power Ranger. Lalu Jokowi bilang, dalam hati dia bilang, udah dibilangin sih mending sayang asuh Power Ranger itu tuh. Tetapi itu udah nggak ada lagi, momentum itu udah hilang tuh. Maka orang-orang yang lain, Ade Armando segala macam, masih menganggap bahwa Ganjar itu Power Ranger-nya Jokowi yang dihadiahkan pada Ibu Mega. Enggak, Ibu Mega rampas, itu bukan hadiah, dirampas dari tempat mainannya Jokowi. Dia di hostile take over, itu soalnya tuh. Dan itu ada bekas pada Pak Jokowi itu. Kok mainan kesukaan saya dirampas ya? Itu dasarnya itu kan. Maka terlebihlah psikologi. Oke, kalau begitu saya akan balas dendam tuh. Diam-diam. Segala macam cara dibikin. Tapi di ujungnya dia lihat juga, ya susah juga cara balas dendam. Walaupun dengan segala macam peralatan, Mahkamah Konstitusi dipakai, Mahkamah Agung dipakai, KPU bakal dipakai, nggak ada caranya. Dia nggak yakin bahwa peralatan yang dia punya itu masih bisa dia kendalikan. Maka dia akhirnya lakukan sendiri psikologi itu. Jadi terbaca betul bahwa Pak Jokowi memang nggak ngerti etika politik. Mestinya dia bilang aja. Saya usulkan, Pak, begini Pak Jokowi. Ini masih ada 4 bulan sampai bulan September tuh. Coba Anda setiap 2 minggu kasih pidato public address. Dengan menyebutkan, saya akan mengucapkan pidato berseri 8 kali tentang masa depan bangsa ini tuh. Tanpa semacam sensasi bahwa dia akan mengendalikan politik. Itu lebih bermutu tuh. Supaya dia mempersiapkan diri jadi Pandito Ratu sebagai pertapa nanti itu kan. Yang paling bagus adalah Gibran. Gibran udah bilang, pulang aja ayah tuh. Mending main dengan cucu-cucu tuh. Karena mainannya dia udah dirampas Ibu Mega. Jadi balik lagi pada main dengan cucu-cucu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita tahu bahwa psikologi itu mengganggu Jokowi. Dia kehilangan mainan. Jadi intinya itu. Dia kehilangan mainan yang dia sayang. Yang namanya Ganjar Pranowo. Hanya karena itu sebetulnya urusannya jadi panjang. Jadi kembalikan aja Pak Jokowi dalam keadaan ya supaya batinnya itu tenang gitu. Coba dia jangan lagi dikelilingi oleh buzzer atau oleh relawan, dikelilingi oleh psikolog aja. Itu lebih bagus buat